terima kasih, diskusinya luar biasa. Dan nanti ini kok pakai mic dah. Ya, aku paling gak iso nek ngomong mic yang ini. Oke, ya kita bersyukur ada Prof Rian datang, Direktur Pojok Peradaban datang. Ini sang pencerah, nanti akan bisa mengurai berbagai pertanyaan-pertanyaan yang nggak kejawab gitu kan ya. Biasanya beliau langsung dapat ilham dari langit gitu kan, untuk menjawab kegelisahan teman-teman semuanya gitu kan ya. Bahkan kegelisahan asmara, bukan hanya kegelisahan tema kita pada malam hari ini gitu kan ya. Oke, teman-teman semuanya, saya bingung harus memulai dari mana ini. Jadi tema ini tadi sore memang saya tunjuk siapa? Prof Abizar apa Abiza tuh? Abiza. Nggak pakai R ya? Enggak. Oh alah, saya kira Abizar gitu kan. Saya tunjuk Abiza setelah kita diskusi singkat gitu kan ya. Lalu kemudian Mas Abiza siap gitu kan ya, alhamdulillah gitu kan ya. Jadi sebenarnya tema ini tema lama gitu kan ya, tema lama di pojok gitu kan ya, tetapi dengan insight yang baru, yaitu living Quran dan living Sunnah gitu kan ya. Biasanya di pojok itu kajiannya adalah lingkungan dihubungkan dengan variabel green konstitusi gitu kan ya. Tetapi hari ini kita kaitkan atau fikih BA biasanya, tetapi hari ini temanya adalah apa? Pelestarian ekologi yang berkelanjutan dalam perspektif living Quran dan living Sunnah. Betul tadi kata pemateri dan teman-teman, ada Prof Fadil tadi juga sempat mengelaborasi tentang apa itu living Quran, apa itu living Sunnah gitu kan ya. Jadi tadi Prof Rogi juga memberikan tamparan buat kita semuanya gitu kan. Sebelum kita berteriak tentang apa namanya gugatan kritis terhadap oligarki kapitalisme gitu kan ya, yang dalam konteks ini sebagai generator kerusakan ekologi, sebagai turbin kerusakan ekologi, maka kita harus berteriak ke dalam dulu, berteriak kepada kita dulu gitu kan ya. Jangan-jangan jika oligarki kapitalisme itu melakukan kerusakan ekologis secara besar-besaran, lah kita ini melakukan kerusakan ekologis secara kecil-kecilan gitu kan ya. Ya contohnya sederhana gitu kan ya. Rumah kita kotor gitu kan ya, terus banyak energi yang terbuang sia-sia gitu kan ya. Jadi kita punya lahan yang begitu luas, tapi kita tidak bisa memanfaatkan dengan baik gitu kan. Di luar sana orang Jakarta itu kan ya, tidur saja harus bergantian gitu kan ya. Tidur harus bergantian karena satu rumah itu ditinggali oleh 4 kakak, bayangkan itu kan ya. Jadi harus 4 kakak atau 3 kakak itu ya. Ada liputan di Metro atau di TV One itu. Jadi 1 kakak itu harus tidur, 3 kakak tinggal dalam satu rumah, kakek, lalu kemudian anaknya sama cucunya gitu kan. Dan cucunya sudah punya cicit gitu kan ya. Maka ini harus bergantian. Dan kita tidak pernah bersyukur kita punya lahan yang begitu luas, tetapi kita tidak mampu memanfaatkan dengan baik. Boro-boro kita mengeksploitasi, memanfaatkan saja kita tidak bisa. Nek eksploitasi sih ya apa namanya, dalam tanda kutip ya, ada positifnya karena kita mampu memanfaatkan dengan baik ya. Walaupun itu juga bisa bermakna pejoratif sebagaimana yang disampaikan oleh pemateri tadi itu. Maka sesungguhnya variabel living Quran dan living Sunnah ini menjadi penting karena betul kata Prof Fadil tadi itu, living Quran, living Sunnah itu bukan kemudian memaknai Quran itu hidup di masyarakat, tetapi Quran itu harus hidup dalam kepribadian kita. Sunnahnya Kanjeng Nabi itu harus hidup dalam kepribadian kita, gitu kan ya.
misalnya tadi ayat yang disampaikan oleh pemateri tadi dalam surat Al-Baqarah 11-12, Bismillahirrahmanirrahim, wa idza qila lahum la tufsidu. Tadi saya menambahkan Prof Fadil. Di situ Prof, walaupun muslihunnya itu tidak menggunakan wanahnu, tadi apa Prof? Nuslihun, tetapi tufsidunya pakai fi'il mudhari' Prof. Wa idza qila lahum la tufsidu, itu berarti berlaku present and future tense gitu kan ya. Jadi berlaku hadir wal mustaqbal. Alaysa kadzalik Ustaz Halim, Ustaz Rifki? Jadi bala gitu kan ya. Jadi artinya apabila dikatakan kepada mereka gitu kan ya, janganlah kalian rusak bumi ini hari ini dan yang akan datang gitu kan ya. Qalu innama nahnu muslihun. Oh enggak, kami ini adalah agen perbaikan itu kan ya, agen perbaikan. Dan mungkin kalau tadi pemateri menyebut muslihun itu adalah para oligarki kapitalisme gitu kan ya, yang mendeklar muslihun. Oh ya. Yang mengaku muslihun itu ya. Jadi oligarki kapitalisme itu ketika dibilang gitu kan ya, atau pemerintah yang melakukan perselingkuhan dengan negara, yang melakukan perselingkuhan dengan oligarki kapitalisme, itu selalu bicara, oh enggak, kami ini adalah agen pertumbuhan ekonomi. Jokowi misalnya, ketika ditanya itu kan ya, Jokowi berhasil apa tidak itu kan ya. Oh, Jokowi berhasil, indikatornya apa? Undang-undang Cipta Kerja lahir misalnya kan. Industrialisasi pesat misalnya itu kan. Oh, gimana Bro? Gimana? Oh, gimana Bro? Ya. Ya ini indikator. Kita bukan tanya Jokowinya nih, Prof. Kalau tanya Jokowinya betul, presisi sekali, Prof. Ya. Cak Mulyono memang selalu ngeles gitu kan. Cak Mulyono itu kan. Jadi indikator pemerintah itu dikatakan berhasil gitu kan ya. Ya salah satunya ketika dia mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara pesat gitu kan ya. Maka dalam konteks inilah mendorong pertumbuhan ekonomi secara pesat itu ya mau tidak mau adalah eksploitasi gitu kan ya. Mau tidak mau adalah mengundang para investor, dan pemerintah bilang kepada para investor, hei para investor gitu kan ya, saya lacurkan tambang-tambang saya untuk kamu gitu kan ya. Saya lacurkan sumber daya alam saya untuk kalian semua. Silakan eksploitasi secara besar-besaran gitu kan ya. Dan ini mereka nggak mau dikatakan sebagai agen kerusakan ekologis gitu kan ya. Tetapi dia selalu declare, oh nahnu muslihun gitu kan ya. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Betul kata Prof Fadil tadi itu, yash'urunya pakai fi'il mudhari gitu kan ya. Itu berlaku present and future, hadir wal mustaqbal gitu kan ya. Maka di dalam ayat yang lain juga disebutkan Al-Qur'an itu, saya tidak tahu surat apa gitu kan itu, tapi ini adalah Al-Qur'an. Misalnya waman ahyaha, qala Allah taala fil Qur'an fi kitabihil karim, waman ahyaha faka'annama ahyan nas jami'an gitu kan ya. Barang siapa yang menghidupkan, maka seolah-olah dia menghidupkan seluruh manusia. Atau ada ayat lagi yang mengatakan dhoharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Jadi telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan yang diakibatkan ulah tangan manusia gitu kan ya. Tadi kalau Stephen Hawking bilang ada chaos global, nah ini sama. Chaos global itu kalau ditarik dalam konteks Al-Quran itu adalah dhoharul fasad. Fil barri wal bahri, kan berarti global itu. Di daratan dan di lautan. Lah isine bumi ini apa? Ya, daratan dan lautan. Ya wis kan berarti global itu kan ya. Daratannya rusak, lalu kemudian lautnya juga rusak gitu kan. Terus tinggal nang di pindah planet gitu kan. Di Mars. Di Mars. Elon Musk. Ya sudah. Dhoharul fasad fil barri wal bahri itu
jangan-jangan Stephen Hawking ngutip Al-Quran gitu kan ya, cuma dia angkuh aja gitu kan ya, epok-epok, iya ya, saya wallah alam gitu kan, ini guyon aja gitu kan ya, jangan-jangan Stephen Hawking itu ngintip tokoh Al-Quran lalu kemudian dia melihat dan mengkaitkan dengan data-data di lapangan, data-data emik di lapangan bahwa banyak sekali negara-negara yang mendorong pertumbuhan ekonominya secara pesat, ya. Sebagai konsekuensinya 2100 akan chaos global diralat ogah karena pertumbuhannya cukup eskalatif, maka 2045 itu akan terjadi dhuharul fasad fil barri wal bahri gitu kan ya. Ya cemas karena fasadnya itu bukan hanya fil barri tetapi juga fil bahri gitu kan ya. Suku Bajo yang harusnya aman gitu kan ya. Iya. Oh, nggak aman karena fasadnya itu fil barri wal bahri. Berarti ini adalah chaos global gitu kan ya. Chaos global. Maka dari berbagai nilai-nilai ekologis yang terdapat dalam Al-Quran itu ya harusnya mampu kita hidupkan dalam living kehidupan kita sehari-hari. Living dalam kehidupan kita sehari-hari ya, bukan hanya living di masyarakat gitu kan ya. Bahkan living sunnah itu ya termasuk di dalamnya itu kan ya. Karena akhlaknya Kanjeng Nabi adalah fa'inna makhluquhul Quran. Jadi dalam doa saya itu alhamdulillah itu saya selalu berdoa, ya Allah, ya Tuhan kami, saya niat. Ya, jadi doa saya itu dalam bentuk niat ya. Saya niat menjadi makhluknya panjenengan ya Allah, sebagaimana akhlaknya guru mursyid saya, sok-sokan ya, sebagaimana akhlaknya guru mursyid saya, gitu kan ya. Yang mana akhlaknya guru mursyid saya itu adalah akhlaknya Kanjeng Nabi. Ya. Dan akhlaknya Kanjeng Nabi itu adalah akhlaknya Al-Quran. Dan akhlaknya Al-Quran itu adalah ya akhlaknya Gusti Allah gitu kan ya. Takhallaku bi akhlakillah gitu kan ya. Kita menjadi Abdurrahman, kita menjadi Abdurrahim. Itu kan menjadi hamba yang Rahman, hamba yang Rahim. Abdul Hafid itu kan kita harus menjaga alam semesta berarti. Hamba yang menjaga alam semesta dan seisinya gitu kan ya. Menjadi apalagi misalnya Abdul Hafid menjadi Abdurrahman, Abdurrahim gitu kan ya, hamba yang menyebar kasih sayang di alam semesta gitu kan ya. Bahkan Kanjeng Nabi juga selalu bilang irhamu man fil ardi jami'an gitu kan ya. Sayangilah seluruh ya siapa man ya, tapi di situ diksinya pakai man, bukan hanya ma ya, tapi irhamu man fil ardi berarti konteksnya adalah manusia gitu kan ya. Konteksnya manusia, tetapi Al-Quran menyebut sebagaimana yang disampaikan oleh pemateri tadi itu, mengutip Al-Quran, wa ma arsalnaka qala Allah Ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku diutus tidak lain hanya untuk sebagai apa? Sebagai menebar rahmat di alam semesta itu kan ya. Ya betul tadi, bukan hanya rahmatan linnas, bukan hanya rahmatan lil muslimin, tetapi rahmat untuk alam semesta itu kan ya. Ya ini kalau kita mewarisi akhlaknya Kanjeng Nabi, ya mewarisi akhlaknya Kanjeng Nabi, maka nggak bisa jumping. Bagaimana kita mewarisi akhlaknya Kanjeng Nabi tanpa guru-guru yang bisa menyambungkan akhlak kita dengan Kanjeng Nabi? Maka tadi ada pertanyaan Mas Gilang tadi itu, sanad itu apa gitu kan ya. Ya, sanad itu adalah bagaimana akhlaknya Kanjeng Nabi itu ditransmisikan kepada sahabat besar ditransmisikan kepada sahabat kecil, kepada tabiin, kepada ulama setelahnya sampai kemudian ya ulama di era hari ini. Dan itu rantainya terus nyambung Mas Gilang gitu kan ya, tidak terputus gitu kan ya, rantainya tidak terputus. Dan ulama itu adalah warasatul anbiya kata Kanjeng Nabi itu kan ya, pewarisnya para nabi ulama itu. Dan karena ulama itu adalah pewarisnya para nabi, betul kata Prof Adil, ulama itu bukan hanya ngerti ilmu tapi harus ngamal. Jadi kualifikasi seorang ulama itu bukan hanya intelektual belaka, tetapi harus mampu mempraksiskan ilmu-ilmu yang beliau punya gitu kan ya. Artinya kalau bicara tentang
siapa yang menjadi agensi living Quran dan living Sunnah? Saya meyakini beliau adalah para waliullah, para ulama, itu kan ya, yang Anda harus menjadikan mereka semuanya sebagai petunjuk, sebagai tongkat, gitu kan ya, sebagai pegangan, gitu kan ya, agar kita tidak salah dalam memitigasi berbagai kerusakan ekologis, gitu kan ya. Dan kenapa kemudian eksemplarnya adalah para ulama, para wali, ya, kualifikasi ulama, wali ini adalah mereka yang benar-benar mampu murid-muridi sunnah Kanjeng Nabi, menghidupkan sunnahnya Kanjeng Nabi, menghidupkan Al-Quran dalam kepribadian beliau sehari-hari, termasuk relasi beliau-beliau dengan alam semesta, gitu kan ya, termasuk relasi beliau-beliau dengan alam, dengan ekologi. Tadi misalnya pemateri sempat menyinggung, gitu kan ya, jadi ekonomi makro yang dikembangkan, pengertian ekonomi makro yang dikembangkan oleh Barat itu adalah bagaimana sumber daya alam yang terbatas itu harus diatur untuk memenuhi, diatur dan diregulasi untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tak terbatas. Ya, makanya kemudian Bakir Soder itu memberikan satu tawaran perspektif penting, gitu kan ya, bahwa Islam itu menawarkan konsep ekonominya dalam bentuk iktisad, ya. Wa minhum man muktasid, gitu ya, Prof ya. Itu Quran, Prof ya. Nah, muktasid itu artinya apa, Mas Fatih? Muktasid, Prof Fadil, artinya apa, Prof Fadil? Prof Sultan? Ekonomi. Muktasid pelaku ekonomi. Mas Halim, muktasid apa artinya muktasid? Muktasid. Dari kata iktasoda. Muktasid itu berarti orang yang berkeinginan. Orang yang berkeinginan. Mempunyai keinginan. Kalau secara bahasa ya. Kalau secara bahasa ya. Tapi secara maksud dari yang dimaksud di Quran kurang paham. Iktisad itu kan hemat ya. Iktisad itu artinya hemat. Kan keren itu. Kalau ekonomi makro yang kapitalistik itu kemudian dimaknai sumber daya alam yang terbatas, itu kan, itu harus harus diatur dan diregulasi untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tak terbatas. Ini kan berarti pemborosan, iya apa tidak? Ketamakan, kerakusan, iya apa tidak? Makanya kemudian 90% sumber daya alam itu dikuasai oleh 10% segelintir oligarki kapitalisme. Itu kan bentuk ketamakan. Apakah Freeport tadi itu sudah dikuasai lalu kemudian berhenti? Oh, enggak kan? Dia akan cari gunung yang lain, gitu kan ya. Dia akan keruk samudra. Seandainya ngerti di samudra itu ada emasnya, akan dia keruk, gitu kan ya. Maka konsep ini kemudian diantitesis dengan konsep iktisad. Iktisad itu artinya hemat, muktasid itu artinya cukup. Jadi ya cukup, ya cukup. Cukup itu berarti apa, Prof? Ada kata qasdu di situ. Ada kata qasdu. Ya, artinya dia tahu tujuan, dia tahu kadar. Oke. Jadi dia tahu tujuan, dia tahu kadar, gitu kan ya. Jadi dia tahu tujuan pemakaian, ya. Betul ya. Jadi muktasid itu saya pernah baca dalam Dinul Islam, saya lupa penulisnya siapa itu. Ada hadis juga yang berbicara tentang iktisad, itu kan ya, artinya hemat, itu kan ya. Itu iktisad artinya hemat, dan ya hemat itu kan berarti dia ngerti tujuan loh, Prof. Ya, dia berhemat karena dia ngerti tujuan Gusti Allah menciptakan sumber daya alam ini terbatas, gitu kan ya. Karena terbatas, ya, dia harus berbagi dengan teman-temannya, gitu kan ya. Apalagi misalnya populasi manusia terus bertambah, diameter bumi nggak bertambah, sumber daya alamnya juga nggak bertambah, itu kan ya. Karena nggak bertambah, dia harus berbagi, ya, berbagi rezeki, gitu kan ya. Ketika dia menguasai basis energi, maka dia harus distribusikan secara adil dan merata, itu kan ya. Itulah yang kemudian disebut dengan muktasid. Jadi
Lebih jelasnya, definisinya adalah sumber daya alam yang terbatas itu harus diregulasi dan diatur untuk memenuhi kebutuhan manusia yang terbatas. Kebutuhan manusia itu terbatas atau tak terbatas? Terbatas. Lah, itu definisi iktisad. Kebutuhan manusia itu terbatas. Kita ini loh, dikasih makan 1 piring, cukup apa enggak? Cukup. Cukup. Dikasih 2 piring, berlebih loh. Nggak masuk loh. 3 piring masuk nggak? Even itu adalah makanan favorit kita. Entah sudah. Durian misalnya. Kita buah paling Favorit, kita ya. suka, paling favorit. Itu kata Prof Dian sih itu buah nomor 2, Prof ya. Buah nomor 1 apa, Prof? Oh, keren. Buahnya ada. Boleh. Ya, karena Gitu ya, punchline-nya. beliau baru punya anak gitu kan ya. Masya Allah. Jadi Alhamdulillah. buah durian itu nomor 2, nomor 1 itu buah hati. Gitu. Siap. Ya, punchline-nya lato-lato tadi. Oh, iya. Waduh. Jadi durian itu enak kalau dimakan 1. Iya apa tidak? Iya. 2, Mabok. mabuk. 3, nggak bisa kita. Terbatas. Kebutuhan manusia itu terbatas. Gitu kan, ya. Kenapa kemudian kebutuhan manusia itu terbatas, lalu kemudian kita menumpuk harta? Alhaakumut takatsur itu juga kemudian relevan untuk dikaitkan dengan konsep ekologis gitu kan ya. Hatta zurtumul maqabir gitu kan ya. Takatsur itu dari kata kasir. Orang kalau Al-Qur'an versi Kemenak itu memaknainya bermegah-megahan gitu kan ya. Kalau saya memaknainya ya kapitalisme itu kan ya. Oligarki kapitalisme. Mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya itu namanya takatsur gitu kan ya. Dan kemudian di ayat yang lain itu apa? Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun. Ada ayat lain itu wailul likulli humazatil lumazah Alladzi jama'a malan wa 'addada. alladzi jama'a malan wa 'addada. Itu kalau dibacanya dipenggal jadi bisa dipahami. Alladzi jama'a malan wa 'addada. Lalu ayat berikutnya yahsabu anna lahu akhlada. yahsabu mereka mengira anna malahu akhlada. Mereka mengira bahwa harta yang dikumpul-kumpulkan itu ya itu adalah harta yang kekal. Oh, ini kan kapitalisme disinggung dalam Al-Qur'an gitu kan ya. Kapitalisme disinggung dalam Al-Qur'an dan saya pikir hanya para sufi, nah ini lagi ya, hanya para sufi, hanya para ulama, hanya para wali gitu kan ya, yang mampu meneladani living Quran dan living Sunnah gitu kan ya. Baik. Dan eksemplarnya tadi kan Prof Fadil bertanya itu, siapa eksemplar dari hamba-hamba Allah yang mampu murid-muripi Sunnah Kanjeng Nabi, murid-muripi Al-Quran dalam kepribadian beliau sehari-hari, itu adalah ya tadi itu para ulama dengan kualifikasi sufi, dengan kualifikasi wali. Wah, itu perfecto gitu kan ya, perfecto. Dan itu mereka betul-betul dunia itu berada dalam event, dunia itu dalam genggamannya, tetapi dunia itu tidak di hatinya gitu kan ya. Karena dunia itu tidak di hatinya, maka karena di dalam genggamannya dia akan distribusikan. Tapi kalau dunia itu di hatinya, yaksabu anna yaksabu anna malahu akhlada gitu kan ya. Yo kayak ngarati kayak no gitu kan ya. Karena mereka mengira bahwa kekayaan yang mereka kumpulkan atau sumber daya alam yang mereka eksploitasi itu kekal, yang nanti akan dia bawa sampai zurtumul maqabir. Makanya kemudian dalam tradisi Cina, wah, hartanya ikut dikubur gitu kan ya. Itu kan sesungguhnya bahwa Al-Quran itu merespon praktik-praktik oligarki kapitalisme itu kan ya. Even pada waktu itu belum ada terminologi kapitalisme ya. Ya, ini penting teman-teman semuanya. Dan yang menjadi ironis itu adalah tesisnya Lynn White.
Lynn White itu pernah nulis buku Religion and Ecological Crisis, ya, agama dan krisis ekologi. Di dalam studinya Lynn White mengatakan bahwa justru agama-agama Abrahamik itu menjadi, ya Abrahamik itu kan monoteistik, bro. Yeah. Jadi agama-agama Abrahamik, agama-agama monoteis itu menjadi turbin dari kerusakan ekologi. Coba. Eksemplarnya apa kira-kira? Kita lihat misalnya tadi Weber misalnya nulis buku tentang etika Protestan dan spirit kapitalisme. Tadi Prof. Fadil kan sempat menyinggung itu. Kapitalisme itu adalah bapaknya industrialisasi. Lah, by kapitalisme itu adalah etika Protestan. Ya. Karena etika Protestan dan spirit kapitalisme, gitu kan, ya. Itu ditulis oleh Talal Asad, gitu kan. Ditulis oleh Talal Asad. Dan kita tahu, makanya tadi Lynn White kan bilang religion and ecological crisis, bahwa agama Protestan ini oleh Lynn White dianggap sebagai biang kerok dari kapitalisme yang kemudian melahirkan industrialisasi secara besar-besaran. Ya. Satu postulat. Dan Anda lihat berbagai bentuk praktik-praktik kolonialisme mana yang tidak bisa dipisahkan oleh Protestan dan Katolik, ya apa tidak? Yeah. Wah, Protestan, Katolik itu adalah aktor di balik kolonialisme. Kolonialisme itu kepentingannya adalah industrialisme, ya, kepentingannya adalah kapitalisme, dan digerakkan oleh Protestan etik. Nah. Lalu, ya banyak lagi. Makanya kemudian Katolik dalam konteks ini bertaubat dalam ensiklik berapa itu, apa di Laudato Si, ya. Jadi Laudato Si itu adalah konsep dalam Katolik sebagai bentuk pertaubatan gereja Katolik atas berbagai kerusakan ekologi yang sudah dilakukan sejak abad 17, abad 18. Katolik mengaku bahwa kami menjadi bagian dari kerusakan ekologi. Maka di tahun 2016, ya, apa namanya, Paus Fransiskus itu menyatakan pertaubatan atas alam. Konsepnya disebut dengan Laudato Si Movement, itu kan, ya. Laudato Si Movement. Dan itu relate bahwa Sodako Lynn White Junior yang mengatakan bahwa agama Abrahamik itu penyumbang kerusakan ekologis. Katolik, Kristen, Yahudi apalagi. Nggak usah ditanya, ya. Hampir seluruh industri besar itu, korporasi besar itu adalah milik orang Yahudi. Islam, lasaka wala roiba, itu kan, ya. Tidak diragukan lagi. Coba di negara-negara Timur Tengah itu harus industrialisasi, tambang minyak, dilegitimasi nggak sama agama? Legitimasi sama agama tuh? Dapat. Iya. Konteks Indonesia, NU Muhammadiyah ikut mengafirmasi konsesi tambang, ya? Iya. Lah, iya, itu sudah selesai kan? Bahwa Lynn White pernah ini, ya, pernah berseloroh, gitu kan, ya, bahwa religion and ecological crisis itu adalah agama-agama Abrahamik, gitu kan, ya. Tetapi yang menjadi menarik, gitu kan, ya, loh, berarti salah agamai, gitu kan? Oh enggak, ini adalah salah mereka dalam mentafsirkan khalifah di muka bumi, gitu kan, ya. Ketika manusia itu ditunjuk sebagai khalifah di muka bumi, makna khalifah itu dibajak, gitu kan, ya. Artinya ketika manusia ditunjuk sebagai khalifah di muka bumi oleh Tuhan, itu maka itu adalah penunjukan manusia untuk mengeksploitasi dan mengeksplorasi alam, gitu kan, ya. Oh, ini kan parah sesungguhnya, itu kan, ya. Padahal enggak, sebaliknya harusnya penunjukan manusia sebagai khalifah di muka bumi itu adalah manusia ditunjuk sebagai guardian of ecology, guardian of earth, ya, guardian of apa, Prof? Universe, gitu kan, ya. Kudune ngono, kudune. Jadi Abdul Hafid, gitu kan, ya. Bukan kemudian makna
apa namanya, makna khalifah di muka bumi itu dibaca sebagai tafsir untuk memakmurkan bumi. Memakmurkan bumi itu kemudian dimaknai apa? Secara serampangan, yaitu pertumbuhan ekonomi, ya kan ya. Memakmurkan bumi itu dimaknai bumi itu makmur nih, pertumbuhan ekonominya meningkat, gitu kan ya. Nah, padahal di luar sana itu banyak sekali, misalnya gerakan-gerakan aktivis lingkungan yang sebagaimana di Cianjur tadi itu ya menggunakan cara-cara klasik, tetapi itu justru sustainable. Hari ini kan SDGs itu juga tidak steril dari kepentingan oligarki kapitalisme. Yang dimaksud dengan sustainable ini jangan-jangan sustainable versi oligarki kapitalisme. Sustainable untuk 20 tahun yang akan datang. Sustainable untuk 2045. Tapi pasca 2045 chaos global. Lah kalau kepingin benar-benar sustainable ya harus living gerakan-gerakan pelestarian ekologi itu ya harus benar-benar based on kurikulum Al-Quran dan Sunnah, gitu kan ya. Harus benar-benar mampu menghidupkan Al-Quran, menghidupkan Sunnah dalam bentuk kepribadian kita, ya, untuk mengelola agar ekologi ini berkelanjutan. Saya pikir itu, gitu kan ya, teman-teman ya. Dan ini sejalan dengan konsep Green Constitution yang diterapkan di Ekuador dan di Bolivia, ya. Sekaligus menjawab pertanyaannya Mas Sultan tadi itu, apakah hukum itu diciptakan setelah ada krisis ekologi? Betul, di Ekuador dan Bolivia itu sebagai bentuk mitigasi, Prof, untuk ngerem agar laju industrialisasi di Bolivia dan di Ekuador itu bisa dikontrol. Makanya hukum itu salah satu fungsinya adalah sebagai tool social engineering, sama hukum itu sebagai social control, gitu kan ya. R-nya jangan dihilangkan ya, social control, gitu kan ya. Jadi social engineering sama social control. Hukum sebagai alat untuk merekayasa sosial, hukum sebagai alat untuk kontrol sosial, gitu kan ya. Jadi berbeda dengan negara-negara Indonesia, gitu kan ya, yang tidak punya mitigasi kayak negara Bolivia dan Ekuador, bro, gitu kan. Dan penerapan dan implementasi Green Constitution dalam konteks Indonesia masih setengah hati, bro. Hanya terkonfigurasi dalam pasal berapa itu? Pasal 28 atau pasal berapa itu ya? Atau pasal 33 itu kan ya. Jadi beda kalau di Ekuador dan Bolivia itu Green Constitution-nya itu merekognisi, ini menarik ya, merekognisi kearifan lokal masyarakat Bolivia. Ya, merekognisi kearifan lokal masyarakat Bolivia. Dan masyarakat Bolivia itu memposisikan alam sebagai subjek. Nah, ini pertanyaannya Mas Salim tadi itu ya. Bagaimana mungkin kita memposisikan alam sebagai subjek, gitu kan ya. Toh pojok peradaban juga sering membeli ayam, gitu kan ya. Ya, sometimes pojok peradaban juga ngobat rumput, gitu kan ya. Rumput liar itu diobat, gitu kan ya. Oh, ini berarti kita tidak memposisikan alam sebagai relasi subjek-subjek, gitu kan ya. Bahkan di kita Islam juga kan ada kurban kan gitu ya. Ada kurban, ada sacrifice, gitu kan ya. Itu tadi, Prof. Kalau saya memaknainya, Prof, ya tadi itu hidup ala ulama yang benar-benar punya kualifikasi ulama ya. Ulama, bukan ulama yang abal-abal yang melacurkan ilmunya untuk hasrat libidonya ya. Kan banyak ini ulama-ulama yang melacurkan ilmunya, agamawan yang melacurkan agamanya, gitu kan ya, untuk kepentingan hasrat libido, gitu kan ya. Tapi ini adalah benar-benar kualifikasi ulama ya, yang dia adalah ini ya, memposisikan hidup itu ya benar-benar zuhud, gitu kan ya. Hidup itu ya tadi kita ngobrol dengan Abiza tadi itu, hidup para sufi yang ngalas, gitu kan ya. Hidup di tengah hutan, ya muktasid,
kebutuhan kita itu, misalnya di sini ada berapa orang ini? 10 orang. Ya, nyembelih satu ayam itu dan kita sembelih dengan mengucapkan bismillah. Prof, nyembelih dengan mengucapkan bismillah itu ayamnya ridho, Prof. Dia senang, gitu kan ya. Anda jangan kemudian melihat kayak di novel apa George Orwell, Animal Farm. Animal Farm, Animal gitu kan Farm. ya. Nanti ayam-ayam di pojok melakukan kudeta politik terhadap Rocky, gitu kan ya. Sudah nggak pernah ngasih makan, terus nyembelih lagi, gitu kan ya. Oh, ini kan bentuk penindasan, gitu kan ya. Atau Rifki, gitu kan ya, nggak pernah ngasih makan, kalau disembelih ikut makan, gitu kan ya. Wah, ini penindasan, gitu kan ya. Lah, jadi yang dimaksud dengan muktasid tadi itu adalah ya kita memanfaatkan alam itu tidak berlebihan. Walatus apa tadi? Wala bukan. Jangan berlebihan. Walatus rifu. Innallah la yuhibbul musrifin. Nah, jadi musrif di Mabna Ghazali. Ada musrif ini. Allah nggak suka sama musrif itu ya. Musrif bukan musrif. Musrif pakai sin apa pakai shin, gitu kan. Jadi musrif itu adalah nalar kapitalisme. Musrif itu adalah nalar kapitalisme. Itu bertentangan dengan muktasid. Kebalikannya adalah muktasid. Muktasid itu adalah memanfaatkan secukupnya, gitu kan ya. Memanfaatkan secukupnya. Andaikan pengetahuan ini itu kemudian diterapkan dan diimplementasikan oleh seluruh penghuni bumi, wah, luar biasa. Tidak akan ada kemiskinan, itu nggak akan ada, dalam tanda kutip ya. Kemiskinan sampai gak mangan itu loh kawan. Karena memang kemiskinan itu ya ada dua. Ada kemiskinan yang given from God. Kemiskinan yang given from God itu kemiskinan yang bagaimana kira-kira? Dia terlahir yatim, lalu kemudian difabel lagi, tunadaksa, tunanetra. Terus gimana? Itu kan kemiskinan yang given from God ya. Apalagi tunasmara. Bahaya. Oh ya, sing hadir di sini tuna asmara kabeh, Bro. Nek gak tuna asmara kayaknya nggak milih pojok. Ya. Ya. Jadi muktasid itu adalah ya cukup ya. Jadi cukup dari kata iktisad tadi itu. Ya. Jadi dia ngerti tujuan. Dia nyembelih ayam itu ngerti tujuan. Ayam satu disembelih cukup, gitu kan ya. Nggak usah nyembelih 10 disembelih kabeh. Itu namanya musrif, gitu kan ya. Nah, itu sih teman-teman semuanya.